5 bakteri ajaib untuk peternakan dan pertanian berkelanjutan. Di era pertanian dan peternakan modern, tantangan terbesar kita adalah bagaimana meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan. Jawabannya bukan pada bahan kimia, melainkan pada mikroorganisme alami yang telah diciptakan Tuhan, bakteri baik. Inilah 5 bakteri ajaib yang bisa menjadi sahabat terbaik para petani dan peternak dalam membangun ekosistem usaha yang sehat, hemat, dan menguntungkan. 1. Escherichia coli, si pengurai cepat. Jangan salah sangka, tidak semua E. coli berbahaya. Varian non-patogeniknya justru sangat bermanfaat. E. coli membantu menguraikan limbah organik seperti sisa pakan, kotoran hewan, dan lendir di kandang atau kolam. Ia mempercepat proses dekomposisi dan membantu menjaga lingkungan tetap bersih serta mengurangi bau tak sedap secara alami. 2. Nitrosomonas nitrosococcus, duonitrifikasi. 2 bakteri ini adalah pahlawan dalam menjaga kualitas air dan tanah. Nitrosomonas mengubah amonia dari kotoran menjadi nitrit, lalu nitrosococcus mengubahnya menjadi nitrat, bentuk nitrogen yang ramah bagi tanaman. Hasilnya, air kolam menjadi subur dan tanah makin kaya nutrisi, cocok untuk sistem aquaponik dan pertanian organik. 3. Methanobacterium, sang pengolah limbah energi. Bukan hanya membersihkan, tapi juga menghasilkan energi. Bakteri ini menguraikan limbah organik dan menghasilkan biogas alami berupa metana, yang bisa digunakan sebagai sumber energi alternatif. Di sisi lain, ia juga mempercepat proses kompos kotoran ternak, memperkaya kandungan pupuk. 4. Rhizobium, penyubur tanah dari akar. Teman setia tanaman polong-polongan. Rhizobium bersimbiosis dengan akar leguminosa seperti kacang tanah, lam toro, dan turi. Ia mengikat nitrogen langsung dari udara dan menyimpannya di tanah sebagai pupuk alami, menjaga kesuburan tanah tanpa perlu pupuk kimia. 5. Lactobacillus bulgaricus, penjaga usus fermentasi. Lebih dari sekadar bakteri yogurt. Dalam peternakan, Lactobacillus memfermentasi pakan, meningkatkan daya cerna, menekan bakteri jahat di saluran pencernaan, dan memperkuat sistem imun ternak. Di pertanian, ia membantu mempercepat fermentasi pupuk cair organik, menjadikannya lebih stabil dan kaya manfaat. Berikut ini adalah cara memproduksi 5 bakteri bermanfaat: E. coli, Nitrosomonas, Nitrosococcus, Methanobacterium, Rhizobium, dan Lactobacillus bulgaricus, dalam skala 10 liter untuk kebutuhan pertanian dan peternakan secara praktis. Bahan yang dibutuhkan untuk 10 liter starter bakteri kombinasi. 1. Air bersih non-klorin, air sumur, air hujan, 10 liter. Jika pakai air PDAM, endapkan dulu selama 24 jam untuk hilangkan klorin. 2. Sumber mikroba alami. Jenis bakteri sumber alami takaran. E. coli, non-patogen, kotoran sapi segar, fermentasi awal, 200 gram. Nitrosomonas nitrosococcus lumpur dasar kolam yang sehat 500 gram. Methanobacterium lumpur anaerob dari septic tank kotoran fermentasi 300 gram. Rhizobium akar tanaman polong, turi, lam toro, kacang tanah 200 gram, dihaluskan. Lactobacillus bulgaricus yogurt tawar atau whey hasil susu fermentasi 250 ml. 3. Bahan nutrisi, pakan bakteri. Molase gula merah cair 250 ml. Air cucian beras kedua 2 liter. Susu bubuk susu UHT 100 ml, khusus untuk mendukung lactobacillus. Tepung dedak halus 300 gram, opsional, sebagai booster fermentasi. M4, opsional sebagai pemicu awal, 50 ml. Cara pembuatan. Siapkan ember plastik 15-20 liter, jangan dari logam. Masukkan semua bahan mikroba, lumpur kolam, lumpur septic tank, akar tanaman polong, kotoran sapi, yogurt. Tambahkan air cucian beras, molase, dan susu. Aduk hingga merata. Tambahkan air bersih secukupnya hingga total 10 liter. Tutup rapat, tetapi beri lubang kecil, aerasi minimal, atau karet gelang dan plastik agar gas bisa keluar. Fermentasikan selama 7-10 hari di tempat teduh. Suhu kamar. Cara penggunaan. Untuk pertanian, semprot tanah pupuk cair 100-200 ml per 10 liter air. Untuk peternakan, semprot kandang pakan fermentasi 200-300 ml per 10 liter air atau campur langsung ke fermentasi pakan. Untuk kolam ikan tambak, 100 ml per 1 m air kolam, seminggu sekali. Catatan. Simpan sisa larutan di tempat teduh.
Bisa tahan 1-2 bulan. Aduk atau kocok sebelum digunakan. Jika muncul bau busuk menyengat, bisa jadi fermentasi gagal atau terkontaminasi. Buang dan ulangi. Dengan memanfaatkan bakteri-bakteri alami ini, Anda tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga menghemat biaya produksi, meningkatkan kualitas hasil ternak dan panen, serta membangun pertanian peternakan yang sehat dan berkelanjutan. Inilah green farming yang sesungguhnya, kembali ke alam, tanpa meninggalkan teknologi dan sains. Thanks for watching. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya semangat dan gak lemot. Dan YouTube nggak kirain channel ini channel yang lagi tidur siang.